Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar atau kita akan membahas soal-soal PTS, penilaian tengah semester, agar kalian bisa lebih memahami untuk ulangan minggu depan. Karena sebagian besar saya akan mengambil soal dari LKS ya. Jadi, kita mulai dari nomor 1. Sekarang buka dulu LKS halaman 50. Kita mulai dari nomor 1. Bila dinyatakan massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka besar massa jenis air bila dikonversikan atau diubah dalam satuan SI atau satuan internasional adalah berapa? Jawabannya itu adalah 1000. Ya, kalau ada soal seperti ini, kalian jawab 1000. 1 gram per cm kubik bila dikonversikan menjadi 1000 kg per meter kubik. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan beberapa besaran turunan. Nah, besaran turunan yang satuannya diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Dia diturunkan dari panjang dan waktu. Kira-kira apa aja? Jawabannya itu kecepatan dan percepatan. Berarti jawabannya yang A, 1 dan 2. Oke, lanjut di nomor 3. Perhatikan beberapa macam kegiatan pengukuran. Nah, kalau ada soal seperti ini, dibaca dulu pertanyaannya apa. Kegiatan pengukuran yang termasuk besaran pokok. Lagi-lagi ngomongin besaran pokok. Kira-kira yang mana aja? Kita lihat nomor 1, massa. Massa besaran pokok atau besaran turunan? Ya, massa termasuk ke dalam besaran pokok, artinya nomor 1 betul. Lanjut sekarang ke nomor 2, volume. Volume itu besaran pokok atau bukan? Volume. Bukan, volume itu besaran turunan. Berarti nomor 2 bukan. Nomor 3, suhu. Suhu besaran turunan atau bukan? Suhu besaran turunan atau besaran pokok? Besaran pokok. Betul. Tinggi. Tinggi besaran turunan atau besaran pokok? Ini kalian bisa baca lagi atau kalian bisa lihat lagi di LKS bab 1 ya. Tinggi termasuk besaran pokok. Nah, udah ada 3 checklist nih. Berarti nomor berapa aja? 1, 3, dan 4. Berarti jawabannya itu yang B atau Bogor. Oke, sekarang nomor 4. Besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok massa dan panjang adalah besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok massa dan panjang adalah massa jenis. Jawabannya massa jenis yang A. Lagi, benda berikut yang merupakan benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong, kecuali yang mana? Tahu jangka sorong nggak? Ya, jadi jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, atau mengukur diameter bola, atau mengukur tebal uang logam juga. Kalau misalnya kira-kira yang mana? Dia bisa nih buat mengukur diameter bola, dia bisa untuk mengukur ketebalan uang logam bisa. Di sini pertanyaannya kecuali yang mana? Balok atau kawat? Jawabannya balok. Balok itu bisa diukur menggunakan mistar atau penggaris.
Oke. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu, perhatikan gambar berikut. Benda tersebut diukur menggunakan alat ukur yang akan menghasilkan data berupa angka. Jadi ini ada penggaris. Jadi dia kayak mengukur panjang suatu benda, maka menghasilkan datanya ini berupa angka. Ya. Nah, pertanyaannya, data yang dihasilkan itu bersifat apa? Sifatnya kualitatif, kuantitatif, kalibrasi, atau memperkirakan. Jadi, jawabannya itu kuantitatif karena berhubungan dengan angka. Kuanti artinya bisa dihitung. Ya, jawabannya yang Bogor, B. Lanjut. Nomor 7 mulai masuk perhitungan. Ya. Agar neraca di atas seimbang, maka nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan pada piringan B adalah, jadi ini ada timbangan A dan timbangan B. Bagaimana caranya agar kedua timbangan ini bisa seimbang atau bisa sama? Ini kan masih miring. Bagaimana biar seimbang? Berarti kan timbangan yang lebih berat itu yang A, sedangkan yang lebih ringan itu yang B. Maka yang harus ditambahkan pada piringan B. Ini B berapa kira-kira nih? Berapa biar bisa seimbang? Caranya gimana? Ini soal pernah dibahas kemarin. Ya. Jawabnya itu pakai lihat dulu satuannya. Satuan itu yang ada di belakang nih. Kilogram, gram, gram. Sedangkan di sini pertanyaannya itu gram. Nanti mintanya itu satuannya gram. Yang ini kan udah benar gram, ini udah benar gram, ini kilogram. Berarti yang kilogram harus diubah dulu. Ya, cara ngubahnya gimana? Cara ngubah dari kilogram ke gram itu menggunakan tangga seperti ini. Ya, dari kilogram ke gram. Ingat, dari kilogram ke gram. Kita lihat di sini. Kilogram ke gram. Dia pertama turun berapa tangga? Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Kalau turun itu artinya dikali. Ya. Dikali kelipatan 10. Dikali kelipatan 10. Misalnya 10 kelipatan 10 berapa lagi? 100 dan 1000. Berarti dari kilo ke gram itu turun 3 tangga dan dikali 1000. Nah, angkanya berapa? 1,5. Tulis di sini. 1,5 kilogram sama dengan berapa gram? Jadi jawabannya 1,5 dikali 1000 karena dia turun 3 tangga. Kalau dia turun 2 tangga dikali 100. Kalau dia turun 1 tangga dikali 10. Ya. 1,5 dikali 1000 gram. Berapa? Ya, matematikanya 1,5. Caranya gini. Ada satu angka di belakang koma. Ini coret. 1500 gram. Berarti 1,5 kilo sama dengan 1500 gram. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Kita baru mengubah ini yang tadinya kilogram jadi gram. 1500 gram. Nah, ini udah gram, ini udah gram, ini udah gram. Caranya selanjutnya seperti apa? Nih, kan tadi timbangannya yang A sama B harus sama. Berarti nulisnya kayak gini. Massa A sama dengan massa B. Massa A-nya berapa? Atau dari berat A-nya berapa nih? 1500 gram. 1500 sama dengan massa B ada berapa aja nih?
250, 250 dan X yang mau diketahui. Berarti 250 ditambah 250 ditambah X. Kenapa X? Karena X ini dicari nih. Kira-kira kalau berat yang A sama yang B itu sama, X-nya harus berapa ya? Kayak gitu. Ini selanjutnya penyelesaian menggunakan matematika. 1500 dikurang, maksud saya sama dengan 250 ditambah 250, 500 ditambah X. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Karena yang ditanyanya itu X ya, X nih, timbangan X, maka X yang harus sendiri. Ya, X harus sendiri. Berarti yang pindah siapa? Mau nggak mau? Mau nggak mau yang pindah ini 500. Biar X-nya sendiri. Tulis dulu sama dengan X-nya kan harus sendiri. Ya. Nah, 1500-nya kan di sini tetap ditulis ya, nggak pindah posisi. Nah, 500-nya ini. 500 kalau misalnya dipindahin yang tadinya positif jadi negatif. Ini kan depannya nggak ada tanda-tanda apa-apa kan? Kalau nggak ada tanda apa-apa kan berarti dia bernilai positif kan? Ya. Nah, ini kan bernilai positif nih karena nggak usah ditulis. Nah, makanya karena dia pindah ruas ya, berarti dia dikurang atau jadi negatif. Yang tadinya positif jadi negatif. Dah, habis itu 1500 dikurang 500 berapa? 1000. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya 1000 gram. Nah, jawabannya ada nggak? Ada nih, jawabannya yang D.